Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu kritik terjemahan hadis Abu Daud ke-1. Mungkin kamu pernah baca terjemahan hadis dan merasa kok bahasanya agak kaku ya. Nah, ternyata menerjemahkan hadis itu nggak sesederhana mengubah kata Arab ke bahasa Indonesia. Ada banyak hal yang harus diperhatikan supaya maknanya tetap sesuai dengan maksud Rasulullah SAW. Seperti kita tahu, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dari hadis kita belajar tentang ibadah, muamalah, sampai adab sehari-hari. Tapi nggak semua orang paham bahasa Arab, karena itu terjemahan hadis jadi sangat penting. Masalahnya, kalau penerjemahan kurang tepat, maknanya bisa bergeser. Misalnya, satu kata Arab bisa punya banyak arti, tergantung konteksnya. Nah, dalam penelitian ini, saya mencoba meninjau satu hadis riwayat Abu Daud yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini menceritakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika hendak buang hajat. Ada 3 hal yang ingin dikaji. Pertama, bagaimana bentuk teks hadis dan terjemahan awalnya. Kedua, apakah terjemahan itu sudah tepat? Ketiga, teknik apa yang bisa digunakan untuk memperbaikinya. Tujuannya yaitu tentu supaya makna hadis tetap akurat dan mudah dipahami pembaca. Di sini ada bentuk analisis dan contoh. Dalam teks Arab, ada kalimat kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Terjemahan awalnya berbunyi, Nabi Muhammad SAW apabila hendak pergi untuk buang hajat, maka beliau menjauh. Sekilas terjemahan ini sudah benar, tapi setelah dikaji, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Pertama, kita menggunakan teknik reduksi. Tujuannya supaya kalimat lebih ringkas tanpa mengubah makna. Jadi, bagian sanad atau rantai perawi yang panjang bisa diringkas menjadi diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya ada teknik amplifikasi. Di sini ditambahkan keterangan untuk buang hajat agar istilah al-madhhab lebih jelas artinya. Dan yang ketiga, soal ketepatan makna. Kata aba'ad sering diterjemahkan menjadi lebih jauh, padahal maksudnya menjauh. Jadi yang benar Nabi Muhammad SAW menjauh agar tidak terlihat orang lain. Dan yang keempat, ada penyesuaian ejaan menurut KBBI dan transliterasi Arab. Misalnya penulisan SAW dan nama seperti Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi. Dan yang kelima ada perbaikan tanda baca dan struktur kalimat. Hasilnya terjemahan jadi lebih enak dibaca dan tidak membingungkan. Nah, setelah melalui proses kritik dan revisi, terjemahan akhirnya jadi seperti ini. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW apabila hendak pergi ke tempat buang hajat, beliau menjauh agar tidak terlihat orang lain. Versi ini terdengar lebih alami, tetap sopan dan tidak mengubah makna hadis aslinya. Dan di sini ada sekilas tentang tabel analitik. Ada beberapa aspek yang telah saya cantumkan di sini, yaitu aspek pertama terjemahan isnad atau sanad. Versi lamanya yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Evaluasinya terlalu panjang dan literal, kurang praktis bagi pembaca awam. Perbaikannya disederhanakan, diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan yang kedua ada aspek kata al-madhhab. Versi lamanya itu hendak pergi untuk buang hajat. Evaluasinya terjemahan kurang tepat, belum menampilkan maksud tempat buang hajat. Perbaikannya yaitu hendak pergi ke tempat buang hajat.
Dan selanjutnya ada aspek kata abad. Versi lamanya yaitu maka beliau menjauh. Evaluasinya sudah tepat, tetapi terkesan singkat dan kurang memberikan konteks adab. Perbaikannya, beliau menjauh agar tidak terlihat orang lain. Dan aspek selanjutnya ada penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Versi lamanya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Evaluasinya, bentuk transliterasi tidak sesuai standar ilmiah dan tidak konsisten dengan pedoman transliterasi Arab Latin. Perbaikannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai kaidah transliterasi ilmiah. Dan ada aspek selanjutnya yaitu struktur kalimat. Versi lamanya itu kalimat panjang hanya dipisahkan dengan koma. Evaluasinya membingungkan bagi pembaca karena terjemahan terlalu literal dan kurang enak dibaca. Perbaikannya dipersingkat dan diberi tanda baca yang tepat sehingga lebih komunikatif. Dan aspek selanjutnya yaitu ada kaidah KBBI. Versi lamanya beberapa istilah masih mentah dan belum seragam, misalnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Evaluasinya tidak sesuai dengan standar penulisan baku bahasa Indonesia. Perbaikannya itu menggunakan padanan sesuai KBBI, sholat, hadis, tempat buang hajat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa terjemahan hadis perlu diperhatikan dari segi bahasa dan makna. Penerapan teknik seperti reduksi, amplifikasi, dan ketepatan makna membuat hasil terjemahan jadi lebih komunikatif dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, menerjemahkan hadis bukan cuma soal mengganti bahasa, tetapi juga menjaga amanah makna syar'i. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan pembahasan seperti ini tentang bahasa Arab, penerjemahan, dan kajian hadis, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.